Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nugroho Room. Perkenalkan, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait prediksi soal CPNS di 2021 ini terkait tes wawasan kebangsaan, dan akan dilengkapi dengan beberapa soal yang hot. Sebenarnya saya mohon maaf, kemarin memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga untuk penguploadannya lebih dari 3 hari ya, seperti itu. Jadi saya berupaya setiap 3 hari sekali maksimal ya, itu sudah ada rumusan, paling tidak sudah ada prediksi analisis terkait soal-soal CPNS ya. Di kesempatan hari ini untuk prediksi kita terkait BPU PKI, kemudian nilai-nilai Pancasila, sejarah kemerdekaan, UUD 1945. Soal-soal ini beberapa sudah mungkin sudah diterbitkan oleh lembaga bimbel yang lain, namun ada beberapa yang memang sesuai dengan pengalaman peserta tes yang dulu-dulu ya, atau istilahnya RFR seperti itu. Yang saya analisis, kita langsung saja di soal nomor 1. Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Sakai, direvisikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, dengan jumlah 67 anggota, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Rajaman Widjoningrat, dengan wakil ketuanya adalah, untuk ketuanya adalah Raden Tumenggung ya, sedangkan wakilnya ini saudara harus tahu, A. Soekarno, B. R.P. Suroso, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Dr. Rajiman Widjoningrat. Oke, jadi sebagai ketua wakilnya adalah R.P. Suroso. Nah, untuk pembahasnya seperti ini. Untuk jumlah dalam anggota di BPU PKI itu 67 anggota yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung ya, KRT. Kemudian Raja Mingmat Widjoningrat dengan wakil ketua yang terdiri dari Ichibangase Yoshio, itu yang dari Jepang. Kemudian Raden Panji Soeroso, jadi RP Suroso itu Panji Suroso ya, Raden Panji seperti itu, dari Indonesia ya. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Tujuan dibentuknya panitia kecil yang kemudian dinamakan Panitia 9 adalah titik-titik. A. Menyusun strategi mengenai dasar hukum negara Indonesia. B. Mempersiapkan pembentukan PPKI. C. Mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. D. Menampung saran dan usul serta konsep dari anggota BPU PKI. E. Menyamakan nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang bangsa Indonesia dengan dasar negara yang akan disusun. Ini tujuan mengapa kok ada panitia kecil ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, menampung saran serta usul khususnya serta konsep di dalamnya dari anggota BPU PKI ya. Jadi sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI itu yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas bentuk negara dan dasar negara Indonesia. Namun di sidang ini belum menyepakati pembahasan dasar negara, sehingga rapat memutuskan untuk istirahat atau merasa resese selama 1 bulan. Nah, dibentuknya panitia kecil atau panitia 9 itu untuk menampung saran dan usulan serta konsep dari anggota BPU PKI. Seperti itu ya. Jadi ketika membahas tentang BPU PKI, persiapan kemerdekaan dan lain sebagainya, rekan-rekan harus pahami materi itu. Kita lanjutkan. Panitia kecil dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sering disebut sebagai Panitia 9. Nah, berikut ini yang tidak termasuk ke dalam Panitia 9 adalah titik-titik. Ini anggotanya ya. Abi Kusno ya, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Yai Haji Abdul Wahid Hashim ya, kemudian Dr. Suidomo. Nah, kalau rekan-rekan hafal dan paham terkait panitia kecil sendiri, sudah tahu jawabannya. Ya, kecuali ya yang E ya, Suidomo ya.
Jadi dalam masa reses itu selama 1 bulan tadi setelah sidang pertama itu dibentuklah panitia 9. Nah, dari 9 anggota BPUKI itu dengan anggota ini ya, Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketua, serta anggotanya Muhammad Yamin ya, Mr. Alexander, Aris Maramis, Abi Kusno, Jojo Kusumo, Kroso Sujoso ya, kemudian Abdul Zakar Musakir, Haji Agus Salim ini anggota dari keagamaan ya, Mr. Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, seperti itu ada 9, nanti silahkan dihafalkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Sumpah Pemuda itu dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda itu merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Soekarno, Ki Hajar Dewantara, W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin, E. Sugondo Joyo Puspito. Ini terkait Kongres Pemuda II ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi Sugondo Joyo Puspito. Jadi pada Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyo Puspito ya dari PPII. Ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia ya, yang menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Jadi selain itu pada kongres tersebut Indonesia Raya diciptakan Wakil Rudolf Supratman itu juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Jadi ada 2 momen dalam satu peristiwa itu ya. Kita lanjutkan. Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah adalah, nah ini terkait kebijakan perundang-undangan yang urutannya ya, hierarkinya. A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Kepres, D. UU, sedangkan E. Perpu. Nah, mana kira-kira yang paling tepat, yang paling bawah? Iya, benar sekali. Jadi peraturan daerah. Oke, kita bahas ya. Jadi berdasarkan TAP MPR nomor 3 ya, MPR di tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia itu meliputi yang pertama UUD 1945 sebagai sumber pokoknya ya, tingkat yang paling tinggi terkait perundang-undangan. Kemudian ketetapan MPR RI, yang kemudian undang-undang, setelah undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, Perpu. Kemudian peraturan pemerintah, setelah itu keputusan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah ya. Itu 7 urutannya ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan harus tahu dan harus hafal terkait urutannya ya. Di soal kemarin soalnya juga keluar seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini agak panjang. Saat memasuki awal bulan Agustus, itu tepatnya pada ya dalam peringatan HUT Republik Indonesia, ada orang yang tidak mau memasang bendera merah putih di halaman rumahnya. Padahal orang tersebut sudah diperingatkan oleh tetangganya, mereka juga tidak mau memberi hormat atau kepada bendera merah putih. Sikap tersebut itu merupakan bertentangan dengan nilai sila ke ... 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terkait pelanggaran atau bertentangan dengan sila, iyalah, C ya, Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu kan berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna penting, yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budayanya. Dalam sila ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walau berbeda-beda. Kegiatan mengibar bendera untuk memperingati kemerdekaan RI itu merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan pengamalan Pancasila ketiga ya, demi persatuan Indonesia. Seperti itu jiwa nasionalisme. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai ... A. Fundamental, B. Spiritual, C. Filsafat, D. Material, E. Instrumental. Nah, ini terkait nilai Pancasila ya.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang E ya, itu nilai instrumental. Jadi apa itu nilai instrumental? Jadi nilai instrumental Pancasila itu merupakan suatu rangkaian penjabaran secara lebih kreatif dan dinamis yang dilakukan atas beragam nilai-nilai dasar Pancasila yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila itu terdapat di instrumen ini ya dapat mengindikasi jika sejatinya pengalaman Pancasila dapatlah dijabarkan sesuai UUD 1945, kemudian dan TAP MPR dan peraturan perundang-undangan yang lain ya seperti undang-undang yang mengatur peraturan di dalam sistem pemerintahan ya. Jadi nilai-nilai Pancasila harus terinstrumenkan di dalam kebijakan atau perundang-undangan pemerintah ya. Kita lanjutkan. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, terkenal dengan cara menyampaikan pidato kebangsaan yang sangat disegani. Setelah perumusan dasar negara, Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia pada tanggal A 29 Mei, B 30 Mei 1945, C 31 Mei 1945, D 1 Juni 1945, E 22 Juni 1945. Ya, pada tanggal berapa beliau menyampaikan pidato terkait dasar negara Indonesia? Ya, benar sekali, yang D ya, 1 Juni 1945. Jadi pada sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan ya, menyampaikan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara yang beliau menamakan sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ini versi beliau pada waktu itu ya. Kemudian kita lanjutkan 9 ya. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI telah sah dinyatakan dalam UUD 1945 dengan bentuk negara yang sah di Indonesia adalah A. Serikat, B. Federal, C. Monarki, D. Kerajaan, E. Republik. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang Republik. Kenapa? Di dalam Undang-Undang 1945 secara sah dan jelas secara nyata negara Indonesia itu berbentuk republik yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 ya. Sedang pasal 1-nya itu ayat 1 berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ingat-ingat ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1 itu Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ayat 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan ayat 3 itu negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi pada pasal 1 ini di ayat 1, 2, 3 rekan-rekan harus paham ya. Seperti itu. Kita lanjutkan di soal yang ke-10. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimanapun mereka berada, merupakan pengertian dari makna Pancasila sebagai apa? A. Ideologi bangsa, B. Sumber hukum, C. Landasan konstitusi, D. Dasar negara, E. Falsafah bangsa. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang E ya, falsafah bangsa. Jadi falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah filsafat yang digunakan sebagai pegangan, pedoman atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini falsafah Pancasila itu adalah falsafah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Untuk falsafah Pancasila merupakan hakikat pencerminan budaya bangsa Indonesia, yaitu hakikat pencerminan dari peradaban, keadaan kebudayaan, cermin leluhuran budi dan kepribadian yang berasal dari sejarah-sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada awal terbentuknya landasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya yang termuat di dalam UUD 1945 yang nantinya menjadi dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
A. Piagam Jakarta, B. Pidato Soekarno, C. Pidato Muhammad Hatta, D. Penjabaran Pancasila, E. Gentleman Agreement. Jawaban yang tepat adalah iya A ya, Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme dan kapitalisme serta fasisme ya, serta memulai dasar pembukaan negara Republik Indonesia. Jadi dalam Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco sekitar 26 Juni 1945 dan kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia secara tidak langsung ya di dalam Piagam Jakarta. Nah, sedangkan Gentleman Agreement itu bisa dipakai oleh para pembisnis dan perjanjian mesti tidak ada hitam di atas putih, mereka tetap menghormati perjanjian tersebut layaknya berdasarkan hukum. Ini kalau Gentleman Agreement cenderung ke ranah kesepakatan bisnis ya yang tidak tertulis seperti itu. Jadi yang paling menjadikan dasar yang tepat yaitu Piagam Jakarta ya, Piagam Jakarta Center ya. Kita lanjutkan. Bentuk pemerintahan yang berkedudukan di tingkat daerah atau provinsi perlu adanya payung hukum dalam melaksanakan tata kelola setiap daerah di Indonesia dalam memberikan kewenangan pengelolaan daerah. Oleh sebab itu, terbitlah kebijakan dari pusat tentang otonomi daerah yang diatur dalam UUD Undang-Undang nomor A nomor 25 tahun 92, B 25 nomor 25 tahun 99, C nomor 8 tahun 2001, D nomor 23 tahun 2004, E nomor 32 tahun 2004. Ya, jawaban yang tepat adalah ya yang E ya. Jadi nomor 32 tahun 2004. Jadi pada UU nomor 25 tahun 99 itu tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Yang di dalamnya otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang diatur oleh UU nomor 32 tahun 2004. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Tokoh tiga serangkai dalam tokoh pendiri Indisparji. Pendiri Indisparji ini pada tanggal 25 Desember 1912 yang berada di Bandung yang disebut dengan tiga serangkai adalah A. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Daus Dekker, B. Ki Hajar Dewantara, Daus Dekker, H. Samsudin, C. Cipto Mangunkusumo, Hos Cokro Aminoto, Daus Dekker, D. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Hos Cokro Aminoto, E. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Kiai Ahmad Dahlan. Nah, ini yang sering kita dengar sebagai sebutan tiga serangkai ya. Siapa yang tepat adalah iya yang A ya. Jadi rekan-rekan harus tahu bahwa tokoh tiga serangkai itu adalah tokoh pendiri Indisparji yaitu Ki Hajar Dewantara, Daus Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Pendirian Indisparji ini pada tanggal 25 Desember 1912 itu berada di Bandung ya. Dalam hal ini organisasi ini adalah organisasi partai yang merupakan milik dari orang Indonesia dan Eropa yang ada di Indonesia. Dalam hal ini partai ini harus dapat menyematkan antara pendapat dari orang pribumi dengan pendapat orang yang berasal dari Belanda dan juga yang dari Belanda ya, dari keduanya seperti tersebut. Kita lanjutkan. Ini sesuai dengan mirip TKP ya. Saat penyebaran virus atau wabah penyakit perlu adanya peningkatan dan kesadaran dalam mengobati dan meminimalisir penularan. Salah satunya dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Menurut UUD 1945 pasal 34, fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh A. Pemerintah, B. Negara, C. Menteri Kesehatan, D. Menteri Pekerjaan Umum, E. Menkokesra. Nah, ini terkait analisis fokusnya di UUD 1945 pasal 34 ya, tentang fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Ya jelaslah dari
negara ya. Jadi negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan itu maksudnya berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum atau public service yang baik melalui penyedia berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Ini yang ngomong undang-undang ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada dasarnya UUD 1945 itu dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan syarat A. Dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR. C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 1/2 yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR lebih 1 atau 1/2+1 ya jumlah anggota MPR. E. Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Ya, ini syaratnya ya terkait pasal 37 UUD 1945. Iya, yang C ya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 1/2 yang hadir. Jadi pada pasal UUD 1945 itu dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 ya dengan syarat yang dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 1/2 yang hadir. Kita lanjut. Pada saat pemilihan umum berlangsung, Pak Andi meyakinkan dirinya dan telah memilih salah satu wakil rakyat yang sesuai pilihannya. Pesta demokrasi tersebut dilaksanakan 5 tahun sekali. Berikut ini mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 bab berapa? A. Bab 3 pasal 4 ayat 1. B. Bab 4 pasal 16 ayat 2. C. Bab 1 pasal 1 ayat 2. D. Bab 4 pasal 18. E. Bab 2 pasal 2 ayat 2. Ini terkait sirkulasi periodik 5 tahun sekali ya. Dasarnya di sini. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, bab 4 pasal 16 ayat 2. Jadi di bab 4 pasal 16 ayat 2 UUD 1945 itu menjelaskan tentang mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik selama 5 tahun sekali ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Di negara Indonesia, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota menjadi salah satu bagian dari pesta demokrasi selain pemilihan presiden. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara titik-titik. A. Terbuka, B. Langsung, C. Kekeluargaan, D. Demokrasi, E. Voting. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, demokratis. Jadi arti demokratis itu sendiri bisa dilihat dari pengertian demokrasi itu sendiri, yang artinya bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Seperti itu. Kita lanjutkan. 18. Syarat-syarat tertib hukum yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Adanya kesatuan subjek, B. Adanya kesatuan akan kerohanian, C. Adanya kesatuan kebudayaan, D. Adanya kesatuan waktu, E. Adanya kesatuan daerah. Ini yang kecuali ya terkait syarat tertib hukum. Iya, yang C ya, adanya kesatuan kebudayaan. Jadi syarat tertib hukum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 itu sebagai berikut, yaitu adanya kesatuan subjek atau penguasa, kemudian adanya kesatuan asas kerohanian, adanya Pancasila di alinea ke-4, yaitu adanya kesatuan daerah, seluruh tumpah darah Indonesia, nah di dalamnya seperti itu. Kemudian adanya kesatuan waktu. Ya, kesatuan waktunya maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kita lanjutkan. Suatu organisasi di dalamnya pasti terdapat komponen dan penyusunnya.
Begitupun dengan sebuah negara, yang mana bahwa negara merupakan organisasi terbesar yang terdiri dari titik-titik: A. Tentara, polisi, dan wilayah; B. Wilayah, rakyat, dan badan hukum; C. Wilayah, rakyat, dan SDA; D. Wilayah, polisi, dan tentara; E. Rakyat, lingkungan, dan presiden. Ini termasuk syarat terdirinya sebuah negara ya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah B ya. Wilayah, ya, kemudian ada rakyatnya, ada badan hukum yang mengatur. Jadi seperti itu ya. Negara itu merupakan organisasi terbesar ya, yang terdiri dari penduduk atau rakyatnya, kemudian ada wilayah, darat, air, udara, kemudian pemerintah dan kedaulatan atau adanya hukum yang mengatur di dalamnya. Kita lanjutkan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR pada tanggal titik-titik. Nah, ini tanggal-tanggal ini jangan sampai berhenti di sini ya. Di sini pilihannya seperti itu. Nah, silahkan dianalisis. Jadi langsung saja ya. Kunci jawaban adalah yang B, 1 sampai 9 November 2001. Amandemen ya, dari kurun waktu tahun 1999 sampai 2002 itu UUD 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen ya, yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 ya, 99. Perubahan pertama UUD ya, itu perubahan yang pertama ya. Kemudian sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 itu perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 itu perubahan yang ketiga UUD 1945. Dan yang terakhir ini sidang tahunan MPR 2002 ya, tanggalnya 1 sampai 11 Agustus 2002 terkait perubahan keempat UUD 1945. Seperti itu. Kita lanjutkan. Demi meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kartu berobat untuk masyarakat yang tidak mampu, yang disebut titik-titik: BPJS BI, B kartu gratis berobat, C BPJS non PBI, D kartu subsidi sehat, E BOS. Ya, jawaban yang tepat adalah yang BPJS ya. Jadi BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes ya. Peserta BPJS ada 2 kategori, yaitu BPJS penerima bantuan iuran dan non PBI atau non penerima bantuan iuran. Jadi peserta BPJS itu disebut juga penerima bantuan iuran ya, PBI ya, dari pemerintah yang iuran bulannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan non PBI adalah peserta BPJS yang iuran bulannya dibayarkan oleh sendiri atau mandiri ya. Nah, ini yang belum bayar ini monggo ya. Kita lanjutkan. Nomor 22. Pada saat keadaan tidak kondusif selama masa peralihan pemerintahan dari kabinet Bung Hatta saat itu pernah mengeluarkan 2 surat mandat tentang pembentukan pemerintahan darurat yang akan dilaksanakan di A. Yogyakarta dan Sumatera, B. Bukit Tinggi dan Yogyakarta, C. New Delhi dan Bukit Tinggi, D. Sumatera dan Irian, E. New Delhi dan Madura. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, New Delhi dan Bukit Tinggi. Jadi pada tanggal 19 Desember 1948 itu Yogyakarta dan Bukit Tinggi itu diserang oleh Belanda ya. Secara serentak Kabinet Hatta itu mengeluarkan 2 surat mandat tentang pembentukan pemerintahan darurat untuk M.R. Saripudin di Bukit Tinggi dan M.R. Maramis itu di New Delhi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia Pasifik dengan fokus utama pengembangan sumber daya manusia disebut titik-titik: A. APEC, B. AFTA, B. C. OPEC, D. IMF, E. Colombo Plan.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang E ya, Colombo Plan. Jadi kalau APEC itu organisasi kerjasama ekonomi regional di bawah Asia Pasifik. Kemudian OPEC itu organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Kemudian yang Colombo Plan itu organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia Pasifik. Jadi fokus utama dari kegiatan Colombo Plan ini adalah pada pengembangan sumber daya manusianya. Dan sedangkan AFTA ini adalah wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Nah, ini sudah terlaksana ya. Barang-barang banyak yang berdatangan ya. Dan sedangkan IMF ini organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan. Ya, walaupun secara implementasinya beda ya seperti di IMF terkait hutang ini. Kita lanjutkan. 24 daerah tingkat 2 atau disingkat DATI 2 adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah daerah tingkat 1. Adapun maksud dari sektor daerah tingkat 2 atau DATI 2 itu adalah A. Kabupaten atau kota madya, B. Provinsi, C. Negara, D. Kecamatan, E. Desa atau kelurahan. Ya, benar sekali, itu adalah kabupaten atau kota madya. Jadi daerah tingkat 2 disingkat DATI 2 itu adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah daerah tingkat 1. Jadi DATI 2 itu dapat berupa kabupaten DATI 2 atau kota madya DATI 2 ya. Perbedaan kabupaten dengan kota madya adalah pada aspek demografi, luas wilayah, dan sektor usaha utama daerah ya. Makanya ada kota, ada kabupaten ya. Istilah ini muncul sejak berlakunya UU nomor 5 tahun 1974 ya, sumbernya dari situ tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, sekaligus menghapus istilah daerah swatantra yang diperkenalkan dalam UU nomor 1 tahun 1959. Jadi masih terbawa zaman era Majapahit ya, di peraturan UU nomor 1 tahun 1959 itu tentang daerah swatantra ya, daerah persemakmuran seperti itu. Kemudian barulah muncul diperbarui di UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Akhirnya muncul istilah DATI 1, DATI 2 seperti itu ya. Daerah tingkat 1, tingkat 2. Kita lanjutkan. Komisi Yudisial itu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. Merupakan bunyi UUD 1945 pasal ... A. Pasal 24 ayat 1, B. Pasal 24B ayat 1, C. 24C ayat 2, Pasal 24D ayat 2, Pasal 24E. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B ya, pasal 24B ayat 1. Jadi fungsi BPK ya dan wewenangnya di dalamnya di pasal 24B ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial itu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada saat pengumuman kebijakan kenaikan harga BBM dan penghilangan subsidi listrik, banyak aksi di berbagai daerah yang memprotes hal tersebut yang mengakibatkan ricuh sehingga terjadi bentrok antar pengunjuk rasa dengan aparat. Kemudian terjadi perusakan fasilitas umum, banyak yang dirusak, pembakaran mobil aparat dan pembakaran ban yang merabak di jalanan. Tindakan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut memperlihatkan sikap yang tidak menjunjung tinggi nilai ... A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan sosial. Ini terkait implementasi nilai-nilai Pancasila ya.
Biasanya soalnya hampir mirip dengan TKP. Ya, jawaban yang tepat itu yang C ya, persatuan. Jadi butir sila ketiga Pancasila itu yang saya langsung sebutkan saja, sanggup menetapkan persatuan atau kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi bahkan golongan. Mampu serta rela berkorban untuk kepentingan golongan dan pribadi, rela mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air, mampu memelihara ketertiban dunia, sanggup memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Jadi apalagi dalam aksi mungkin ada provokator sampai menyebabkan kekacauan seperti itu. Nah itu maka cenderung menimbulkan perpecahan ya, tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Kiki merupakan anak dari keluarga yang berada dari tingkat ekonomi keluarga yang semua tercukupi ya. Karena ia satu-satunya anak di dalam keluarga, ia sangat dimanja oleh orang tuanya. Adapun keinginannya selalu dipenuhi ya. Suatu ketika ia datang ke outlet HP untuk membeli 2 buah iPhone 12 Pro Max. Saat ditanya orang tuanya, ia beralasan agar kedua HP itu digunakan untuk memberikan gaya tersendiri dalam pergaulannya. Sikap yang ditunjukkan Kiki menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan sila Pancasila ke titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ini terkait sikap yang ditunjukkan dalam sebuah cerita naratif ya, seperti itu. Ini rekan harus baca semuanya secara cepat dan tepat. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. E ya. Jadi saya jelaskan, nilai-nilai sila kelima Pancasila itu mengembangkan perbuatan yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini poin yang butir yang ke-7 ini. Tidak menggunakan hak milik yang bersifat menunjukkan gaya hidup mewah, serta yang terakhir suka menghargai hasil karya orang lain. Nah, jadi rekan-rekan pahami lagi nilai-nilai butir Pancasila ya, di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tinggal dipelajari lagi ya. Kita lanjutkan. Pada era globalisasi seperti saat ini, itu banyak perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing. Hal tersebut dikarenakan tenaga asing pada umumnya dikenal sebagai tenaga yang dapat bekerja secara rapi dan cekatan. Tentu hal ini akan memberikan dampak pada persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Persaingan di dunia industri tidak lagi hanya antar tenaga kerja Indonesia, namun persaingan juga terjadi antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah titik-titik. A. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja asing Indonesia melalui pelatihan. B. Melakukan pemetaan persebaran tenaga kerja sehingga memberikan kesempatan untuk bekerja. C. Mengganti sistem padat karya menjadi sistem berbasis mesin dan kontrol dinamik. D. Memperketat sistem dan prosedur perjanjian kerja bagi tenaga asing. C. Menambah jam kerja bagi tenaga kerja Indonesia sehingga bisa meningkatkan profesionalitas di bidang pekerjaan yang ditekuni. Nah, kira-kira analisis saudara, rekan-rekan terkait solusi ini bagaimana yang tepat? Ya, dalam soal cerita tersebut yang paling tepat itu adalah A, yang meningkatkan kompetensi tenaga kerja asing melalui pelatihan. Kita lanjutkan. Negara Indonesia rentan terlibat permasalahan perbatasan ya. Masalah tersebut sering terjadi pada pulau-pulau terluar dari kawasan NKRI. Sebagai contoh dalam kasus mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan yang oleh Mahkamah Internasional itu menyatakan pulau tersebut bagian dari Malaysia karena bukti dokumen secara administrasi lebih lengkap dibandingkan dengan bahan bukti dari Indonesia. Padahal dalam peta negara Indonesia sudah masuk ke wilayah teritorial NKRI. Wawasan kepulauan dapat diwujudkan dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wujud kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mengandung makna ini ya. A. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama bangsa.
keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isinya merupakan satu kesatuan bidang dan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. C. Seluruh kepulauan merupakan kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan sosial nasional ya. D. Bangsa Indonesia harus menjadi satu kesatuan nasib, sepenanggungan, serta menaati satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. E. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi yang mampu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuan. Dari konteks permasalahan cerita tersebut, yang paling tepat itu adalah yang A ya. Jadi agar tidak terjadi hal yang sama atau pengeklaiman batas wilayah, harus timbul atau munculnya kekayaan wilayah Nusantara, yakni modal milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Khususnya dari faktor ekonomi, sosial, budaya di dalam perbatasan harus diperhatikan agar tidak secara administratif ikut ke negara sebelah ya. Apalagi kita pernah tahu bahwa ada permasalahan yang mana secara administratif ya, secara demografi, letak geografi penduduknya ada di Indonesia, namun secara administratif kependudukannya itu berada di negara tetangga. Kan ironis sekali seperti itu ya. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Ini soal bahasa Indonesia. Batu karang yang terdapat di pinggiran pantai itu tetap kukuh berdiri meski ombak kerasnya menerjang. Kalimat tersebut menggunakan majas A personifikasi, B simile, C metafora, D litotes, E hiperbola. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang personifikasi. Jadi majas itu adalah gaya bahasa yang dipakai pada sebuah karya sastra yang bertujuan agar memberikan efek-efek khusus sehingga menjadikan karya sastra tersebut lebih hidup. Sifat majas secara umum itu adalah tidak ada makna sebenarnya atau kiasan atau bersifat konotasi ya, seperti itu. Sedangkan majas personifikasi itu adalah majas yang menggambarkan benda tak bernyawa seolah-olah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia ya, seperti kukuh berdiri ya. Batang karang kan tidak mungkin berdiri ya, seperti itu. Jadi itu 30 soal yang sudah saya sampaikan. Jadi rekan-rekan, ini salah satu bentuk analisis terkait prediksi di CPNS 2021 terkait tes wawasan kebangsaan ya di TWK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan subscribe ya, serta share serta berbagi ke rekan-rekan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.